Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sumber dan dalil hukum Islam yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan. Yang disepakati ulama yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Sedangkan yang diperselisihkan, yang pertama maslahah mursalah, yang kedua istihsan, yang ketiga istishab, yang keempat arab, yang kelima saduz zari'ah, yang keenam mazhab sahabi, dan yang ketujuh syar'u man qablana. Selanjutnya yang kita bahas adalah rukun qiyas. Rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama adalah asal. Asal adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh Al-Quran atau hadis atau ijma. Yang kedua far'un adalah objek yang akan ditentukan hukumnya karena tiada dalam nas. Yang ketiga adalah ilat, sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum. Yang keempat, hukum asal, yaitu hukum syara yang ditentukan oleh nas. Sebagai contoh, yaitu tentang keharamannya khamr. Bisa lihat dalam Quran surat 5 ayat 90 bahwasannya khamr masuk ke dalam rukun qiyas yang pertama. Khamr hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena ilatnya adalah memabukkan. Minuman anggur, whisky, brandy, dan lain-lain yang sifatnya memabukkan maka masuk kepada far'un atau cabang dari keharamannya khamr. Menjual harta anak yatim adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Peristiwa ini disebut far'un. Untuk menetapkan hukumnya, dicari suatu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yang ilatnya sama dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini memakan harta anak yatim yang disebut asal. Peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran surat An-Nisa ayat 10. Persamaan ilat antara kedua peristiwa ini ialah sama-sama berakibat berkurang atau habisnya harta anak yatim. Karena itu ditetapkanlah hukum menjual harta anak yatim sama dengan memakan harta anak yatim, yaitu sama-sama haram. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan rukun qiyas. Asal ialah memakan harta anak yatim. Hukum asal
adalah haram. Kenapa haram? Karena ilatnya mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim. Jadi, cabang dari hukum asal qiyas tersebut adalah menjual harta anak yatim masuk kepada far'un,